Seberapa lancar sih iOS 26 ketika diinstal di iPhone SE 2020 ini? Oke, di sini saya sudah pakai iPhone SE 2020 yang sudah saya install iOS 26 versi rilis resminya, jadi bukan betanya. Dan saya sudah pakai kurang lebih 1 bulan ke belakang dan ini sudah update ke iOS 26.1 kalau nggak salah. Nah, selama saya kurang lebih 1 bulan ini pakai iOS 26 di iPhone jadul ini, keluaran tahun 2020, ternyata iOS 26 bisa berjalan cukup lancar di iPhone ini dan tidak ada masalah berarti ketika saya sehari-hari menggunakan ponsel ini. Baik untuk sosial media, untuk ngegame, untuk komunikasi, semuanya masih bisa lancar jaya dan aman-aman saja. Kalau kalian ngerasa iOS 26 di iPhone SE 2020 atau iPhone dengan Apple A13 Bionic itu bakal lemot, saya bisa katakan ini nggak akan lemot kok, karena memang sudah disesuaikan dengan kemampuan dari ponsel itu sendiri, karena setiap versi iOS untuk setiap iPhone itu tentunya beda-beda, karena di iOS 26 di iPhone SE 2020 ini, kita nggak akan nerima semua fitur, terutama fitur untuk Apple Intelligence. Jadi tenang aja, kalau kalian ragu apakah akan lemot atau tidak, saya bisa katakan bahwa iOS 26 di iPhone SE dan iPhone dengan Apple A13 Bionic itu nggak akan lemot. Nah, untuk buka tutup aplikasi sehari-hari, saya rasa performanya masih sama aja dengan iOS sebelumnya, terutama di iOS 18. Saya tidak merasakan sedikit lebih lambat ataupun sedikit lebih cepat seperti itu. Semuanya hampir terasa sama saja. Yang baru di iOS 26 untuk iPhone SE 2020 ini adalah tentu saja user interface-nya menjadi Apple Liquid. Maksud saya adalah Liquid Glass. Nah, untuk user interface Liquid Glass di iPhone SE ini nyatanya bisa berjalan sangat lancar. Kalian bisa melihat transparansi di bagian bar bawah sini. Ini masih cukup lancar aja ketika saya gunakan sehari-hari kayak gitu. Jadi hampir nggak ada masalah berarti ya kalau kita menjalankan iOS 26. Tampilan Liquid Glass di iPhone SE 2020 ini nyatanya bisa berjalan dengan cukup baik dan hampir saya tidak merasakan sebuah bisa dikatakan lag atau lemot seperti itu. Saya tidak merasakan hal seperti itu. Jadi overall ya masih aman-aman aja kalau kalian ingin menjalankan iOS 26 di iPhone SE 2020 ataupun iPhone 11 series. Nah, misalnya kalian nggak cocok dengan tampilan seperti ini, kalian bisa tekan dan tahan di sembarang aplikasi kayak gini. Kemudian pilih yang edit layar utama, kemudian pilih yang edit ini. Nah, nanti pilih yang sesuaikan. Nah, di sini kalian ada pilihannya untuk ikon-ikonnya, ada yang default, gelap, bening, kemudian yang berwarna seperti ini. Kalau kalian ingin menonjolkan Liquid Glass-nya, kalian bisa klik yang bening ini. Nanti kalian bisa sesuaikan aja. Ya, itu adalah hal yang paling baru dan paling terasa di iOS 26 untuk iPhone SE 2020 ini. Selain itu juga ada aplikasi baru yang menurut saya, bagi saya sendiri nggak terlalu berguna, tapi mungkin bagi kalian akan berguna. Ini namanya Pratinjau, seperti itu. Jadi fungsinya adalah kita bisa melihat suatu dokumen, terutama misalnya dokumen PDF, terus kalian ingin mengisi kolom-kolom di dokumen PDF yang kalian punya. Di sini nanti kalian bisa untuk ngedit-ngedit seperti itu. Nah, untuk yang biru-biru ini nanti kalian bisa isilah seperti itu kurang lebih. Tapi untuk saya sendiri sih nggak terlalu berguna juga ya, karena memang saya tidak terlalu menggunakan ponsel ini untuk ngedit-ngedit PDF seperti ini, karena memang layarnya tuh super kecil, jadi agak sulit untuk ya ngisi-ngisi PDF atau membuat dokumen di ponsel sekecil ini. Untuk aplikasi barunya itu aja sih sebenarnya. Sebenarnya saya balikin ke mode yang biasa aja deh untuk icon-iconnya. Ya itu aja sih yang baru. Kemudian untuk aplikasi kamera ini user interface-nya juga baru. Dia jauh lebih simpel seperti itu. Saya nggak tahu apakah kalian suka yang seperti ini atau tidak, tapi nyatanya kalau kalian ingin yang simpel-simpel aja, aplikasi user interface dari kamera baru di iOS 26 ini pastinya akan cukup membuat kalian senang seperti itu. Walaupun memang untuk iPhone SE ini tidak akan ada penambahan fitur apapun, jadi kalian harus terima saja dengan fitur-fitur yang ada di iPhone SE 2020 ini. Kalau kalian penasaran dengan hasil kamera dari iPhone SE 2020 ini, saya sudah buat videonya.
Kalian bisa lihat aja videonya atau linknya saya akan taruh di deskripsi nanti. Sedangkan untuk penggunaan baterainya, karena di sini saya sudah tidak menggunakan baterai dari iPhone itu sendiri. Untuk baterainya sendiri saya sudah menggunakan baterai merek Brother Parts seperti itu. Dan saya juga sudah membuat review penggunaan baterai Brother Parts setelah 1 bulan penggunaan. Kalian juga bisa cek reviewnya aja. Di situ saya menjelaskan mengenai lebih detail mengenai baterai di iPhone SE 2020 ini. Dan waktu itu juga saya sudah pakai iOS 26. Namun yang saya bisa katakan dari penggunaan baterai di iOS 26 dibandingkan dengan iOS 18 dan seterusnya, saya tidak merasakan perubahan yang signifikan. Dia tidak boros dan tidak irit-irit amat, ya bisa dikatakan ya normal-normal aja seperti itu. Yang jelas nggak boros seperti itu. Sayangnya mungkin iOS 26 ini akan menjadi update major terakhir untuk iPhone SE 2020. Secara iPhone SE 2020 kan memang dirilis di tahun 2020. Itu berarti sudah 5 tahun yang lalu dan sudah mendapatkan 5 kali major update. So overall saya cukup puas ya dengan iOS 26 di iPhone SE 2020. Kalau kalian masih ragu, langsung install aja sih menurut saya. Karena memang membuat iPhone SE kita itu tampilannya menjadi lebih fresh. Nah, kalau kalian ada pertanyaan mengenai iPhone SE 2020 yang pakai iOS 26, silahkan tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar.